kita mulai nggih. Ya. Assalamualaikum Mbak Isti, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Jainatul. Selamat siang. Iya, alhamdulillah Mbak ya, kita bisa ketemu lagi setelah kemarin kita melaksanakan coaching. Nah, ini ceritanya kita mau coaching lagi nih. Kira-kira pada siang hari ini Mbak Isti mau cerita tentang apa kira-kira? Mungkin ada permasalahan baru lagi? Iya, saya mau ketemu Bu Jainatul, ingin berbincang-bincang sebentar. Eh, Iya. karena saya menghadapi kesulitan sedikit di dalam mengelola eh, anak-anak. Eh, Begini, Bu, iya, bisa ya. iya. Semoga setelah saya mengutarakan kesulitan saya merasa ada pencerahan. Amin, amin. Iya, silahkan Mbak Isti. Eh, begini, akhir-akhir ini kelas saya itu sedikit gaduh karena ada satu anak yang selalu saja membuat ulah. Jadi saya juga merasakan saat mengajar agak terganggu, Bu. Terus saya itu ingin bagaimana anak itu bisa merubah sikap dan anak-anak yang lain itu merasa nyaman, tidak terganggu di dalam menerima pelajaran saya. Karena Bu, setiap aku hari rekaman, aku ada rekaman. saja hasil, ada saja itu apa? Anak-anak itu yang dijahili oleh satu anak tersebut. Oh, gitu. Iya, jadi pada siang hari ini Mbak Isti mau cerita kalau di kelasnya Mbak Isti itu ada seorang anak yang dia suka gaduh, mungkin mengganggu teman-temannya yang lain, begitu ya Mbak Isti ya. Eh, Setelah dari cerita ini saya pengen bertanya sama Mbak Isti, kira-kira eh, menghadapi situasi yang seperti ini, Mbak Isti pengennya yang bagaimana yang sangat diimpikan oleh Mbak Isti, begitu. Ya, tentunya dalam proses pembelajaran saya ingin adanya kenyamanan anak-anak di dalam menerima pelajaran saya. Dan tidak ada gangguan yang bisa membuat anak-anak itu tidak tertarik atau tidak nyaman pada pembelajaran saya, Bu. Eh, ketika saya mendekati anak tersebut saat melakukan kesalahan, Iya. saya menasihatinya dengan hati-hati, dengan lembut, tidak dengan kasar ya. Tetapi hal itu tidak berpengaruh banyak pada dia. Dia Hmm, tetap terus menjauhi teman-temannya, sehingga teman-temannya itu banyak mengadu kepada saya. Saya itu oh, bingung apa yang harus saya lakukan agar anak tersebut itu tidak berbuat begitu, sehingga anak-anak yang lain itu merasa nyaman dalam menjalani proses pembelajaran saya di kelas saya begitu, Bu. iya, itu memang dambaan kita nggih, setiap guru mesti Iya. pengennya seperti itu. Nah, dari tadi situasi yang Mbak Isti inginkan tadi, yang Mbak Isti impikan, kira-kira ada kriteria atau ciri-ciri seperti apa yang bisa mewakili dari harapan Mbak Isti tadi? Tentunya saya ingin kelas saya kondusif lagi dan pembelajaran berjalan dengan lancar, anak-anak merasa nyaman menerima pelajaran,
mereka tidak merasa tidak nyaman karena kejahilan anak tersebut. Saya Iya. juga ingin kelas saya jadi menyenangkan kembali, begitu Bu. Iya, pengennya pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid ya Mbak Isti ya. Iya. Wah, ini kan Mbak Isti tadi sudah apa ya, sudah berusaha untuk membuat anak tersebut sesuai dengan impian Mbak Isti. Nah, misalkan pada saat ini di apa ini diumpamakan Mbak Isti ini berada di angka 1 sampai 10, kira-kira eh, tempat yang tepat di angka yang berapa Mbak saat ini antara 1 sampai 10 Eh, tersebut? Kalau saya merasakan di dalam proses pembelajaran saya, karena ada anak yang satu tadi yang tidak, yang selalu mengganggu temannya, dan kelas juga terasa gaduh ya, tidak bisa, Ya, anak-anak banyak yang tidak fokus pada pembelajaran karena pada mengadu sama saya kalau dijahilin sama anak tersebut, sehingga proses belajar mengajar harus berhenti karena saya harus menenangkan mereka dan menasehati yang menjahil, anak jahil tadi. Ya, iya, saya masih berada di angka 6. Nah, di angka targetnya 6. masih jauh, Pak, karena pengennya kan sempurna ya, Bu, 10 Iya. kalau bisa. Oh gitu. Berarti nanti impian Mbak Isti pengennya di angka 10 ya Mbak Isti ya? Padahal sekarang saat ini masih di angka 6. Nah, Mbak Isti, eee, mungkin cukup susah juga ya untuk mencapai di angka 10 ini. Terus, apa yang kira-kira bisa Mbak Isti lakukan untuk mencapai supaya Mbak Isti ini berada di angka 10 itu? Ah, apa ya? Mungkin saya harus lebih memperhatikan anak yang jahil itu ya. Mungkin dia di rumah banyak faktor ya yang menyebabkan Iya, dia seperti itu. Mungkin dia kurang perhatian dari rumahnya, atau iya, karena dia ingin diperhatikan saya, atau mhm, ingin diperhatikan teman-temannya juga. Banyak faktor yang melatar belakangi dia berbuat begitu. Jadi yang ingin saya lakukan berarti eh, mendekati dia dengan lembut, menanyakan keinginan apa yang ingin dia inginkan, kok di kelas selalu menjadi temannya, itu iya, mungkin yang bisa saya lakukan. Terus saya bertanya apa yang dia inginkan dari saya, khususnya saya ingin berbincang-bincang dengan dia dari hati ke hati, apa yang dia inginkan, kenapa kok dia berkata seperti itu, menjahili teman-temannya, atau bagaimana. Ya, saya ingin mengembalikan kondisi kelas yang kondusif lagi sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa senang, tidak terasa terbebani di dalam menerima pelajaran. Itu ya Bu ya. Mungkin yang bisa saya lakukan seperti itu. ini udah, apa ya, sudah mulai mengerucut. Biasanya anak-anak itu, yang punya ini tadi, dalam konteks anak yang bermasalah tadi, biasanya perlakuan dari Mbak Isti yang membuat dia senang itu biasanya ada nggak Mbak? Kalau yang itu, kalau misalkan ada itu apa gitu? Oh ya ada. Dia itu merasa senang jika diberi apa pujian. Oh, Ini ketika dia maju, terus dia uh, mengerjakan soal, dia bilang, Bu, saya tidak mau maju, saya tidak bisa. Terus saya bilang gini, ya sudah, ayo maju dulu. Nanti Bu Isti akan bantu kalau kamu tidak bisa. Nah, dia maju. Ternyata ketika saya bantu,
dia senang senyum sama temannya gitu. Itu salah satunya ya memang perhatian khusus yang harus dia Oh, ya yang harus berarti saya berikan kepada dia ya. Iya. iya, berarti dia suka dipuji ya, suka diberi motivasi begitu, Iya. dari Iya. tadi yang saya tangkap. Terus bagaimana cara Mbak Isti bisa melakukan ini? Memujinya biasanya itu di depan teman-teman, dia tuh lebih suka di depan teman-temannya atau secara individual? Atau yang bagaimana? Pujian ini biasanya yang sering dilakukan? Iya. Eh, biasanya saya lakukan di depan teman-temannya setelah dia berhasil mengerjakan soal. Selain itu juga dia, misalkan saya menyuruh dia mengambilkan sesuatu, saya bilang, "Terima kasih Mas," Iqbal namanya Iqbal itu, Bu. "Terima Oh, kasih Mas Iqbal sudah membantu Isti." Dia juga, "Ya Bu," dengan senang hati. Dia bilang begitu, bisa bilang dengan, seperti itu. Karena ya, nah itulah yang bisa saya lakukan, memberi semangat dia, memberi perhatian dia. hmm. Iya, selain semangat, atau motivasi dari ibu gurunya yang cantik ini, kira-kira ada lagi nggak Mbak Isti yang membuat dia kira-kira bisa, menjadi lebih baik lagi selain memberikan pujian tadi? Kira-kira ada lagi nggak langkah berikut apa, langkah yang lain selain itu? Hmm, ya ya. Ketika dia dikucilkan oleh teman-temannya saat menjadi anak, salah satu anak ya, dia Ya, dia salah satu anak, dia bilang begini, eh, dia bilang begini, Bu, itu nakal. Nah, ada salah satu anak seperti itu. Terus iya, temannya dia bilang, saya enggak melakukannya. Nah, ah, saya lalu mendekati dia. Kenapa kamu kok menjahili dia? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, ah, saya tidak menjahili, Bu. Saya cuma ini mainan atau guyonan, iseng mmm, gitu. Jawabannya gitu. Lalu saya iya, bilang, ya, tidak boleh. Itu sesuatu yang mengganggu teman, membuat teman yang tidak nyaman. Terus mhm, saya memberi motivasi dan teman-temannya juga bisa menerima. Dia dia tadi yang merasa tadi dikucilkan, sekarang ada temannya yang mengajak dia bermain, dia merasa senang. Ya, dia bisa bermain dengan teman-temannya lagi sehingga tidak merasa dikucilkan. Itu yang bisa iya, saya lakukan, Bu Jainatul. Mungkin oh, dengan iya. dia eh, bermain dengan teman-temannya, mungkin dia merasa senang. Ya, dia. Iya, berarti ada dorongan supaya dia bisa membaur, berkolaborasi dengan teman-temannya ya Mbak Isti ya, mungkin itu Iya, yang dimaksud Mbak Isti. Iya, iya. tadi ada apa tadi, pujian, kemudian ada cara berkolaborasi dengan teman ini, eee, kira-kira yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini supaya anak itu bisa berubah seperti yang diharapkan oleh Mbak Isti? Kira-kira dari antara pujian tadi atau sama, yang satunya tadi apa itu, Nah, berkolaborasi tadi, iya kira-kira yang mana dulu ini yang kira-kira dapat dilakukan dalam waktu yang dekat ini? eh, saya akan mengambil kolaborasi, Bu Zainatul. Dengan kolaborasi, anak-anak akan terasa lebih dekat dan mungkin mereka saling membantu, saling menghargai satu dengan sama yang lainnya. Dengan saya memberi pengertian-pengertian bahwa kita itu uh, satu kelas ini memang berbeda individunya ya, kita individu yang berbeda memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Memiliki ada anak yang
seperti ini, ada yang anak baik, ada anak yang sedikit jahil, tetap kita harus tetap menghargai, menyayangi, kita tetap harus uh, bekerja sama, kita tetap harus bermain bersama-sama, tidak boleh menyakiti teman, apalagi sampai temannya tidak mau sekolah. Itu saya berikan pengertian seperti itu. Dan ya, saya akan melakukan kolaborasi itu. Karena Kolaborasi. pembelajaran di kelas 4 ini banyak sekali yang dilakukan dalam berdiskusi kelompok itu mereka lebih senang daripada Oh, mendengarkan dan mencatat atau menjawab soal seperti itu. Berarti tadi setelah dari pengamatan Mbak Isti ke anak tersebut yang bernama Iqbal ya tadi Mbak Isti, itu lebih tepatnya jika diambil yang kolaborasi karena dengan kolaborasi ini murid Mbak Isti bisa menjadi apa ya lebih paham dengan adanya perbedaan, jadi bisa lebih menghargai teman-temannya. Begitu nggih Mbak Isti. Iya, iya. Kira-kira untuk mengambil langkah ini yang kolaborasi ini, kira-kira kapan bisa dilakukan Mbak Isti? Uh, saya akan segera melakukannya, mungkin dalam minggu ini. Karena kalau tidak segera diatasi, anak-anak itu kasihan anak-anak yang lain, Iya, yang bagus. pendiam, kasihan anak-anak yang sering dijahili oleh Mas Iqbal tadi ya. Iya, Hmm, seperti bagus itu. sekali. Ya, baiklah. Kita sekarang sudah di ujung sesi nih ya Mbak Isti ya. Kira-kira Ya. apa yang Mbak Isti dapatkan dari sesi akhir ini? Ketika kita melakukan coaching ini, di akhir sesi ini apa yang Mbak Isti dapatkan dari percakapan ini tadi? Oke, Bu Jainatun. Dari percakapan yang kita lakukan tadi saya eh, bisa mengambil tindakan atau ingin saya itu merasa lega karena bisa bercerita dan bisa mendapatkan pencerahan ya yang apa yang harus saya lakukan agar di dalam kelas saya itu kondusif lagi dan Mas Iqbal ini tidak melakukan hal-hal yang menyakiti temannya dan temannya juga bisa menerima dia dengan baik, tidak merasa takut lagi jika bermain dengan dia, tidak senang bekerja sama, berkolaborasi dengan dia di dalam pekerjaan atau di dalam kelompok, diskusi kelompok Hmm. ataupun di dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang ada di kelas kita. Uh, begitu ya, Bu. Oh, baiklah, kalau begitu Mbak Isti, kita bisa ketemu lagi di rukol berikutnya atau mungkin besok ketika kita loka karya Mbak Isti ya bisa dilanjutkan lagi. Saya pengen tahu kabarnya bagaimana setelah Mbak Isti melakukan tindakan dari hasil coaching ini. Kalau begitu, terima kasih Mbak Isti. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jainatul yang telah memberikan waktunya sehingga saya bisa mendapatkan pencerahan dan dan tahu apa yang harus saya lakukan Iya, di dalam kelas saya yang uh, kondusif agar kondusif lagi. Terima kasih Bu Jainatul. Selamat sama-sama. sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coba Tak lihat. ya. Alhamdulillah kita udah lebih, Mbak. Harusnya kan Nah, udah 50 lebih. menit ya, 50 Heeh. menit. Terus, Kalau kurang nggak boleh, tapi kalau lebih dikit boleh iya, katanya Bu iya. Adi. Nggih. Oke. Sekarang berarti saya ya yang jadi coaching-nya. Iya, saya yang jadi coachnya. Oke. Ini tetap rekam gini aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, ini kita rekam. Hmm. Siap?
Iya, siap nggak siap, siap-siapin. Ya, oke. Ini nanti sampai jam berapa berarti kita? Jenengan Sebentar. Ini 39, Mbak. 14 39 tambah 39. Berarti tambah tambah 15 15. menit. Apa Jadi ini apa ini kita 14.55 ke ya? kita ke 40 aja ya? Biar Oke. 14.40 kan enak, lebih enak. Ini Ah, kurang dikit. berarti 55 ya. Oke. Mhm. Oke, kita mulai ya. Iya. Assalamualaikum Bu Cainatul, selamat sore. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Ada apa nih sore-sore kok mau ketemu sama saya? Iya, Mbak Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mbak Isti, sebenarnya saya mau ketemu Mbak Isti itu pengen curhat. Kalau dalam istilah kerennya kucing. Gitu. Gini Mbak Isti, saya tuh sebenarnya punya permasalahan di dalam kelas saya. Kan kebetulan saya itu guru agama, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, saya kan ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya itu punya seorang murid namanya Agung. Dia itu sampai kelas 6 ini ternyata belum bisa membaca. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 5 itu memang sudah diusahakan Mbak Isti, sudah diusahakan sama Bapak Ibu guru di kelas bawah. Dari kelas 1 sampai kelas 5 itu memang Bapak Ibu guru ini sudah berusaha untuk membimbing si Agung ini dari mulai membaca, tapi itu memang daya apa ya, ingatnya dia itu sebenarnya bisa mampu, tapi mampu dalam artian gini, ketika saya menerangkan secara lesan, dia itu bisa menangkap dan saya tanya itu bisa, dia itu bisa. Tapi ya itu kelemahannya dibaca, dia belum bisa membacanya. Nah, ini saya tuh gimana ya, kan nanti untuk kedepannya, apalagi dia nanti mau SMP, itu kan kalau nggak bisa baca kan gimana ya Mbak. Kalau waktu kemarin itu dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kan memang dari kebijakan sekolah memang harus naik, semua anak harus naik. Jadi perbaikan-perbaikan itu ada di kelas selanjutnya. Nah, ini permasalahan saya bagaimana caranya biar si Agung ini bisa membaca dulu, minimal bisa membaca dulu, nanti begitu sudah bisa membaca kan dia karena sudah usianya juga sudah memenuhi, mungkin kedepannya dia bisa memahami apa yang bisa baca. Nah, permasalahannya ini bagaimana si Agung itu bisa membaca gitu Mbak Isti. Ini jadi PR saya ini karena sudah Iya, hampir 6 tahun. Ya. iya. Eh, itu membaca apa? Pelajaran biasa atau bahasa Arab atau Pelajaran biasa, pelajaran pelajaran biasa. biasa? Iya, Oh iya. Nah, iya. eh, selama ini eh, pembelajaran membaca itu eh, pakai strategi apa Bu Zainal kalau Ibu mengajar? Oh gitu. Jadi Kalau agar saya apa? Apa kalau dengan saya apa? sendiri Nah, eh saya pakainya buku itu kayak buku paket gitu. Buku paket, saya kan punya kebetulan milik anak saya. Dulu anak saya ketika saya ajarin itu umur 3 tahun itu alhamdulillah sudah bisa baca. Tapi kok agak beda ya gitu. Mungkin dia di rumahnya juga kurang diperhatikan sama orang tuanya. Ya, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya benar-benar sudah tahu itu, saya tanya guru-guru kelasnya yang dari kelas 1 sampai kelas 5 itu, dari guru-gurunya ini sudah menghubungi orang tuanya, ternyata orang tuanya itu memang tidak mau tahu. Jadi anak itu benar-benar sepenuhnya
dipasrahkan ke sekolahan. Jadi nggak bisa dipasrahkan ke sekolahan, sedangkan ayah ibunya sibuk bekerja, pulang malam, si Agung ini akhirnya tidak terurus begitu. Nah, kemudian kalau di sekolah kami kan waktunya terbatas. Kami selama ini dengan itu menggunakan dengan menggunakan semacam buku paket belajar membaca itu, kemudian saya suruh baca anaknya itu bisa ketika halaman awal lumayan bisa pelan paling tidak ya 2 atau 3 hari itu bisa. Nanti begitu merambah ke berikutnya apalagi 2 halaman lagi, nanti yang depan sudah lupa. Begitu Mbak itu ya. Selama ini berarti pakainya medianya cuman buku paket begitu. Iya. Ketika Bu Jainatul mengajar, anak-anak senang kok ya diajari Bu Jainatul. Kebagian Nah, ke situ. ketika teman-teman Mas Agung tadi dengan strategi Bu Jainatul sudah bisa semua ya, sudah bisa membaca semua ya. Sudah, Hanya dia sudah. saja yang kurang bisa membaca. Iya. Nah, kira-kira Bu Jainatul memiliki strategi apa lagi agar meningkatkan kemampuan membaca Mas Agung? Ya, selain Oh, yang Bu Jainatul tadi utarakan, oh ya, iya. ada Apa ya? strategi apa? Apa Em, mungkin selama ini kurang menarik kali ya Mbak Isti ya, karena berupa buku kayak gitu, terus untuk itu bukunya juga nggak bergambar juga sih. Walaupun mungkin usianya si Agung itu udah lumayan memang seusia kelas 6, tapi yang namanya anak-anak kan biasanya suka dengan sesuatu yang menarik, contohnya kayak cerita bergambar atau mungkin lewat YouTube atau mungkin juga dibuat lagu-lagu. Kayaknya saya pengennya ke situ Mbak Isti. Yang itu tidak monoton ke itu aja, ke bacaan, ya, bacaan aja biar bacaan dia sih. nggak merasa boring gitu. Hmm. Iya, Iya, iya. Saya dengar penjelasannya Bu Jainatul, saya udah bagus. Nah, mungkin anak-anak lebih menarik ya. Anak-anak sekarang kan lebih tertarik oleh gambar yang bergerak ya, tidak iya, hanya monoton saja. Nah, eh, ketika kita ingin mengajar, memakai ada gambarnya, ada suaranya, ada eh, pakai media yang menarik lah. Itu iya. kira-kira selama ini Bu Zainatul ada hambatan enggak atau gangguan yang dihadapi ketika menyediakan media-media tersebut? Ada sih hambatannya ada. Jadi ketika apa untuk contohnya aja, kalau yang untuk media YouTube itu kan saya tampilkan lewat lewat LCD. Nah, ketika kan YouTube hubungannya sama WiFi. Nah, ketika sini itu di sekolah saya itu sering banget yang namanya mati lampu, listriknya mati. Lah begitu listriknya mati kan otomatis wifi-nya kan juga mati. Nah, ketika saya pas tidak punya cadangan pulsa, cadangan kuota, maka kan ini otomatis berhenti. Nah, di sini hambatan saya ketika saya melaksanakan pembelajaran itu eh, ini fokusnya ke si Agung tadi. Ini mau menemui hambatan karena wifi-nya tadi nggak ada. Tapi biasanya langsung saya ganti sih, nggak begitu. Kita kan sebagai seorang guru harus cepat ambil langkah. Begitu ini rencana A tidak bisa, maka kita ambil rencana B, ada plan Baik. plan B, plan Iya. C gitu. Nah, ini hambatannya.
Kemudian kalau untuk cerita bergambar ini kan, apa ya, kalau cerita bergambar kayaknya ada sih, cuman saya belum lihat-lihat lagi di perpus, itu karena berbagai kesibukan jadi belum sempat ke sana. Nah, tadi hambatannya itu Mbak Isti, Oke, listrik padam. iya. Mungkin dengan meminimalisir hambatan tersebut akan lebih baik ya, Bu Zainatul. Iya, Oke, eh, yang ingin saya tanyakan, ketika kita menghadapi anak yang seperti Mas Agung tadi ya, dan tentunya akan itu berpengaruh enggak terhadap pembelajaran terhadap teman-teman yang lain? Eh, kalau untuk Mas Agung ini kan saya terbiasa ketika pembelajaran itu jadi bukannya saya itu mengelompokkan, oh ini anak yang bisa, oh ini anak yang belum bisa, bukan seperti itu. Jadi saya sengaja saya kolaborasikan antara anak-anak yang gaya belajarnya, minat belajarnya berbeda-beda itu saya kolaborasikan jadi satu kelompok, kemudian kelompok yang lain juga seperti itu, saya kolaborasikan semua. Jadi biar saling melengkapi. Nah, tapi ada suatu ketika dalam pelajaran tertentu, dalam materi tertentu memang harus ada pengelompokan secara spesifik. Jadi yang misalkan gaya belajarnya auditori, saya kelompokkan ke auditori, kemudian visual saya kelompokkan ke visual, selanjutnya yang kinestetik saya masukkan ke kinestetik, saya itulah si Agung ini sebenarnya saya campurkan juga agar dia tidak merasa rendah diri, biar dia itu merasa termotivasi, kemudian bisa memperbaiki dirinya. Harapan saya seperti itu. Nah, dengan seperti ini ternyata alhamdulillahnya teman-temannya itu mau mengerti keadaan Agung. Jadi ketika ada apa namanya contoh saja, kemarin itu pelajaran saya ada yang tentang nabi-nabi. Nah, cerita tentang Nabi A, B, C gitu. Nanti per kelompok saya bedakan. Kamu Nabi A, kelompok ini Nabi A, kelompok ini Nabi B, kelompok ini Nabi C lah. Misalkan si Agung ini berada di kelompok C, di situ kan berbaur. Baik itu anak yang pinter, anak yang kurang mampu, anak yang sedang, itu saya campur jadi satu. Ketika bermain peran, ternyata teman-temannya pinter. Jadi si Agung ini didikte dulu, kemudian dia menghafalkan dan dia menghayati perannya. Oh, berarti kalau dia ngomong kayak gini nanti jawabanku ini. Ternyata sebetulnya nggak berpengaruh juga sih sama teman-temannya. Cuman ketika nanti ada di materi-materi tertentu yang sangkut pautnya sama membaca dan menulis. Nah, di situ. Tapi kan ini tidak setiap saat, maksudnya setiap materi menghadapi seperti ini. Jadi sedikit sekali sih tergantung sikap penyikapan kita terhadap murid dan tergantung juga murid ke apa teman-temannya si Agung ini ke Agung gitu. Nah, ia sedikit sedikit mempengaruhi dari teman ini. Begitu Mbak Isti. Iya. Ya, kira-kira Bu Zainatul kapan itu melakukan pembelajaran yang menarik seperti itu, sehingga anak-anak, sehingga Hmm. Mas Agung bisa mengikutinya dengan senang. Kapan? Yang jelas secepatnya, yang jelas secepatnya. Ini kan sudah mulai tes. Nah, nanti untuk minggu depan itu kan anak-anak sudah free ya dari tesnya itu. Saya rencana minggu depan itu sudah mulai mulai saya apa praktek ini Mbak Isti. Insya Allah minggu depan saya lakukan. Terus eh, rencana untuk melakukan itu secepatnya ya. Oke. Secepatnya. Terus adakah langkah-langkah yang lain untuk meningkatkan
eh, agar Mas Agung ini cepat hafal dengan huruf-huruf atau bisa membaca secepatnya? Iya, ini saya perlu konfirmasi ulang ke orang tuanya. Maksudnya saya ingin berkolaborasi dengan orang tua supaya dalam penanganan ini tidak berat sebelah. Jadi ada apa ya? Motivasi-motivasi dari luar, baik itu dari orang tuanya maupun dari saya. Jadi si Agung ini terkondisi supaya istiqomah dalam belajar membacanya. Nah, untuk selain tadi, selain yang saya ungkapkan tadi, saya pengennya sih tak buat lagu-lagu gitu biar dia sambil mungkin dia sambil apa dia suka apa misalkan ya suka nyapu gitu dia bisa melafalkan lagu-lagu itu. Biasanya kalau dengan lagu sih anak-anak lebih lebih cepat nyantel gitu kalau menurut saya karena dari pengalaman saya selama 20 tahun menjadi guru ini anak-anak itu ternyata kalau sama lagu materi dibuat dikemas dalam bentuk lagu itu akan sangat apa ya eh, sangat melekat di ingatan anak-anak begitu Mbak Isti. Oke. Eh, dari percakapan yang kita lakukan ini, Bu Jainatul merasa bagaimana setelah melakukan eh, perbincangan sore ini? Hmm, Sudah ya, yang didapatkan apa? ya tentunya lebih fresh, lebih lega karena saya bisa menyampaikan unek-unek menyampaikan permasalahan saya karena selama ini sebenarnya saya pengen punya apa ya teman untuk berbagi, untuk curhat. Nah, ini saya menemukan orang yang tepat yang bisa mengurai permasalahan demi permasalahan saya. Saya sangat terima kasih sekali ini Mbak Isti. Ini saya merasa lega, benar-benar lega dari coaching sesi ini. Ya, oke, Bu Jainatul, saya menunggu kabar baiknya. Bagaimana eh, ceritakan lagi hasilnya. Besok kita bertemu di coaching yang selanjutnya ya. Semoga Ya, bermanfaat apa yang kita dapat melakukan perbincangan ini. Semoga ada manfaatnya. Oke, amin, terima amin. kasih Iya, sudah sama-sama. mengoling-ngoling saya. Terima Bisa, kasih. ya. Oke, Ah, itu saja ya Bu Jainatul. iya Mbak Oke, Isti, terima kasih juga buat Mbak Isti. oke. Ya, Eh, sampai bertemu apa ya hari 3 hari lagi ya Bu Jainatul. 3 hari Saya lagi. ingin dengar ceritanya Anda hasilnya bagaimana Mas Agung bagaimana dan terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Oke, kita tinggal kita nanti masuk ke room lagi, ke main room. jam jam berapa? Yang itu yang apa? Kita buat Lembar kerja yang itu loh. Bu. yang kayak kemarin ya. Yang kayak kemarin itu loh. Hmm, eh, kemarin bentar Ah, tak simpen Bu di Agung. download. Hari apa ya? Hari Jumat itu tanggal berapa ya Mbak Isti ya? Hari Jumat itu tanggal 24. Dua, 24. empat. Ya. Oke. Refleksi diri latihan kucing. Ya, ini gini aja. Ya, nganu ya, sambil membacakan ya Mbak Isti ya. Punyamu, Ah, punyamu. Sekali. Terus
Ini nama CGP. Udah nama kita sendiri-sendiri, kemudian ada refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yaitu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau punyaku, perlu meningkatkan pendalaman identifikasi masalah. Tapi kayaknya kita lebih baik Ya, ya. kita sama ya. Kita Uh, jawabnya soalnya bareng-bareng nggak ya? Nah, iya, tapi kan iya, misalkan sama pun juga lumrah kan kita satu tim. Kemudian iya, tapi coaching kali ini kita lebih lebih hidup loh kalau lebih menurutku. tertata ya. Yang ini Iya, identifikasi. daripada kemarin. Loh, itu malah lebih bagus itu. Berarti hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Iya, Selanjutnya ada yang peningkatan. ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat Hmm, melakukan coaching? belum melakukan Ah, kucing, saya bisa memfokuskan pikiran dan perhatian. Mau mm, ditambahi apa enggak ini, Bu? sebelum melakukan coaching, iya sih masalahnya kan kita gini Mbak, kita itu kan tidak tahu ya apa yang kita apa yang kita omongkan kan kita beda ya topiknya ya yang kemarin sama Yes. yang sekarang. Jadi memang ini sebenarnya untuk melatih kejelian kita dalam mengidentifikasi suatu masalah gimana caranya membuat pertanyaan sedetail mungkin ke mana ya akar-akarnya gitu ya. Tapi alhamdulillah kita udah bagus. Mbak, gini, bentar. Ini sebelum dilanjutkan tadi kan 30 menit ditambah 10 menit kali ya. Kayaknya 40 menit ya. 40 menit ya. Tadi Kita kan mulainya kita kan udah lebih-lebih kan tadi ya. ya, Hmm, bentar. Ini 15:01. Kayaknya ini jatahnya udah selesai. Yuk kita lanjut lagi. Yang itu lagi Mbak tadi. Habis ini kita ya. gabung ke room. Ini sebelum coba punya Mbak Isti Mbak yang poin ketiga. Yang apa? Yang poin Apa yang ketiga. Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing? Nggih. Jawabannya sebelum melakukan kucing, saya berusaha memfokuskan pikiran dan perhatian untuk melaksanakan kucing. Terus apa ya? Hmm, mendengarkan, mendengarkan, mendengarkan aktif, Kemudian melaksanakan mendengar kucing. Eh, mendengarkan aktif. Oh, ini sebelum ya. uh, Sebelum, terus kemudian saat uh, melakukan coaching, uh, itu mendengar aktif saat kan? melakukan Heeh, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, iya, udah itu ya. iya. Terus Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yaitu mm-mm, melakukan melakukan, latihan aja ya. melakukan latihan mandiri. Oh, gitu. Eh, Sama. apa Terus latihan aja apa latihan mandiri ya Mbak ya? hmm, latihan mandiri enggak apa-apa. Oh gitu. Banyak latihan. Apa ya? Mm-mm. Walaupun nanti sama siapa gitu ya. Mm-mm. Terus tuliskan Terus umpan balik dari kunci Anda. Umpan baliknya kita tadi hampir sama ya. Berarti iya, inilah yang kunci merasakan lega, kita sama-sama lega karena sudah mm-mm, mendapat jawaban dari masalah yang dihadapi. Yang kemudian iya. koci iki tulisannya ada ya. Ini aku keliru. Nah, Koci.
akan melaksanakan aksi yang sudah dibahas selama Mm-mm. selama coaching ini. Selama coaching pada sesi ini. Gitu aja ya Mbak Isti ya. Ini disimpan dulu yuk. Ya, Simpan terus ada nanti tambahan lagi enggak? kayaknya enggak deh. Ah, Kayaknya enggak. enggak, cukup ini ya kayaknya ya. Oke. Coba tak lihat jamnya Apa lagi. yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Itu Mm-mm. meningkatkan pendalaman dan mengidentifikasi. Udah itu aja ya. Mm-mm, mm-mm. Oke.